penyimpangan itu sudah mengeluarkan jami'ah turut dari Ahlus Sunnah. Ini perlu pembahasan, Ustaz. Iya, paham mana itu menurut antum perlu pembahasan. Pertanyaannya hanya satu. Ya khana firanda barakallahu fiik tasma' kalami. Tasma' kalami. Nah, tasma' kalami. Realnya Pak, mereka punya anak, punya istri, butuh makan. Hal ini sebetulnya tidak perlu dimasalahkan. Cari upah dengan yang halal. Kita cari yang halal. Adapun dakwah kan kewajiban, kita harus Ya, tadi antum kan menyebutkan bahwa Itu cukup untuk apa? iya, poin satu aja. Antum tadi menyebutkan bahwa permasalahannya adalah seorang yang mengambil musa'adah dari Ihya Turat. Apakah ditabdi'? Itu kan? Iya, benar-benar. Nah, tadi anak tanya, antum menyebutkan bahwa masalah ini bagi anak keterangan Syekh Abdullah Bukhari tidak cukup. Iya, untuk mentabdi'. Betul, untuk mentabdi'. Itu yang anak yakini. Nah, untuk mentabdi'. Barakallahu fiik. Sekarang anak bisa memahami dari keterangan ini bahwa Syekh Abdullah Bukhari dari keterangan antum ini mentabdi' orang yang menerima bantuan dari Ihya Turat. Seperti itu, Ustaz. Tidak lazim seperti itu. Beliau sedang membicarakan tentang Ihya Turat. Bagi anak, pembahasan seperti itu karena anak sedang berbicara tentang dengan teman-teman masalah mentabdi' orang yang mengambil dana. Nah, mumtaz, masalah Ihya Turat mumtaz. Karena tidak cukup untuk mentabdi'. Paham nggak, Ustaz? Tentu anak harapkan paham maksud anak. Jadi penjelasan Syekh tentang keterangan Ihya Turat dengan menampilkan pamflet-pamflet yang ada bagi anak cukup untuk penjelasan beliau. Tetapi untuk mentabdi' tidak cukup bagi anak. Keterangan Syekh Abdullah Bukhari menurut antum sudahkah cukup untuk memvonis Ihya Turat sebagai yayasan hizbiyah? Kalau memvonis itu urusan lain. Anak bicara tentang kesalahan. Enggak, menurut antum, anak tanya, keterangan itu. Sebentar, anak tanya. Barakallahu fiik, keterangan Syekh Abdullah Bukhari kepada antum, yang anak tahu jalsa itu lebih dari 2 jam pada waktu itu, iya, betul? Sekitar 2 jam, sekitar. Anak juga agak lupa sih. Iya, anak tahu yang anak dengar lebih dari 2 jam. Nah, anak pikir waktu yang cukup panjang sekali. Nah, kemudian yang anak tanyakan, keterangan Syekh Abdullah Bukhari yang antum dengarkan itu tentang Ihya Turat, sudahkah cukup bagi antum untuk menyatakan atau meyakini atau memvonis Ihya Turat sebagai yayasan hizbiyah? Oke, Ustaz. Berarti kita sudah bisa bicara masalah poin, Ustaz. Labat, Ustaz. Oke, anak akan jelaskan, Ustaz. Anak juga punya keterangan banyak dari syekh-syekh yang lain tentang bagaimana masyayikh Ahlus-Sunnah yang ke sana, yang kemudian menyampaikan ceramah, memberikan masukan, dan juga anak dengar akan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sekarang pembicaraan kita, apakah penyimpangan-penyimpangan itu sudah mengeluarkan jami'ah turut dari Ahlus Sunnah? Ini perlu pembahasan, Ustaz. Iya, paham mana itu menurut antum perlu pembahasan. Pertanyaannya hanya satu. Ya khana firanda barakallahu fiik tasma' kalami. Tasma' kalami. Nah, tasma' kalami. Pertanyaannya anak hanya satu saja, yaitu apakah keterangan Syekh Abdullah Bukhari yang antum dengar tadi, ya, dihadiri beliau, sudah cukup untuk memvonis Ihya Turat sebagai yayasan hizbiyah ataukah tidak? Ustaz, kita punya manhaj dalam... Iya, anak hanya bertanya ya, akhi. Nanti anak pertanyaannya anak itu jawabannya iya ataukah tidak ya, akhi. Iya. Bagi anak, nanti antum gampang penjelasannya. Tapi pertanyaan anak jawabannya hanya iya ataukah tidak. Bagi anak-anak masih mengumpulkan data, sehingga masih anak simpan data yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Bukhari, sedang data-data yang lain. Sehingga tidak harus mendengar dari dua belah pihak. Dan itu yang keyakinan anak seperti itu. Iya. Sekarang anak balik tanya sama antum. Apakah penjelasan Syekh Abdullah Bukhari cukup bagi antum untuk mentabdi' mengambil dana? Yang beliau sampaikan kepada anak dan kepada asatidzah tentang Ihya Turat, yang beliau sampaikan kepada kami, maka sangat cukup. Untuk mentabdi' orang yang mengambil dana? Lah, antum berputar lagi masalahnya. Saya tanya, itu adalah permasalahan kita ya. Enggak, sebentar dulu. Ya, akhi, anak tanya pada antum apa pertanyaan anak? Iya. Apa pertanyaan anak dulu? Ya, masalah hizbiyah, Ihya Turat. Wah, berhenti dulu di sini. Jangan bermasalah hukum orang-orang yang mengambil. Jangan, ini nanti. Sekarang pertanyaan anak. Penjelasan Syekh Abdullah Bukhari kepada antum pada waktu itu, apakah sudah cukup untuk memvonis Ihya Turat sebagai yayasan hizbiyah? Seperti anak katakan, anak butuh mendengar dari Syekh. Iya, jawab tunggu. Nanti barakallahu fiik. Pertanyaan anak itu hanya iya tidak. Ya, barakallahu fiik. Tasma' kalami. Tasma' kalami. Pertanyaan anak, cukup ataukah tidak? Jawaban antum, cukup atau tidak cukup? Itu. Jawaban anak tidak cukup. Ayo. Karena
informasi dari syekh yang lain. Berarti ana simpulkan bahwa keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari bagi antum tidak cukup, kan begitu? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena ana menunggu informasi dari syekh yang mentazkiyah ya Abdurraf. Aywa. Itu yang mengatakan mereka Ahlussunnah. Aywa. Paham? Nah, Itu perkataan. kira-kira penjelasan Syekh Abdullah Bukhari yang antum katakan tidak cukup, apakah antum akan merasa cukup dengan keterangan Syekh Rabi? Ana enggak tahu, ana belum begitu melihat dari beliau secara panjang lebar. Nah, betapa pentingnya antum sebelum mendengarkan dari Syekh yang tazkiyah, Ihya Turas, untuk mendengarkan dulu dari masyayikh yang mentahdzir. Kan begitu. Dan dia bilang tidak setafsir seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Bukhari. Ha? Sekarang gini, antum yakin antum meyakini Ihya Turas Hizbiyah. Naam. Ya, antum pernah bertanya ke Syekh Abdul Muhsin langsung tentang kenapa beliau tidak mengatakan Jum'iyah Turas Hizbiyah? Apakah antum pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak, Syekh Ibn Ruhaili, kenapa mereka tidak menghizbikan Ihya Turas? Aywa. Sekarang ana tanya kepada antum. Bagaimana ana? Ana tanya kepada antum, kenapa Syekh? Ana mau tanya kepada antum. Dari dua sisi. Ana tanya kepada antum, kenapa Syekh Abdul Muhsin tidak menghizbiyahkan Ihya Turas? Apa alasannya? Ya karena beliau melihat kebaikannya masih banyak. Kebaikannya masih banyak menurut beliau, kan begitu? Ya benar ya. Baik. Ya, itu Ana mau tanya kepada antum. seperti itu. Kalau memang ternyata kebaikan yang disebutkan oleh mereka, kemudian apakah kesalahan-kesalahan tersebut bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan tersebut tidak? Di sinilah mahalul khilaf Ya. di antara para masyayikh. Barakallahu fiik. Bagi antum sangat mudah untuk bertemu masyayikh berbeda dengan kita yang di Indonesia, kan begitu? Nah, antum di Madinah dengan teman. Dengar dari dua sisi dan ana tidak mudah bagi ana untuk menghukumi misalnya Ihya Turas Ahlussunnah atau Ihya Turas Ahlul Bidah. Bagi ana sulit. Makanya dalam buku ana menyampaikan khilaf. Aywa. Jangan dibiarkan begitu khilaf. Selama ini yang disebutkan hanya keburukan-keburukan. Agar para salafiyin mengerti bahwasanya masalahnya masalah khilafiyah dan bukan perkara yang ijma' alaih. Itu yang ana inginkan. Agar mereka lebih memberi uzur kepada saudara-saudara mereka yang mereka takdir gara-gara mengambil dana. Lah, tunggu dulu, jangan pindah ke masalah itu. Pertanyaan ana ke antum. Antum berada di Madinah. Antum berada di Madinah sangat. Ini bukan masalah inti, Ustaz. Bukan masalah inti bagi ana, Ustaz. Loh, itu justru masalah inti. Tidak, bagi ana bukan masalah inti. Bagi masalah ana yang mengambil dana atau menjadi hizbi. Loh, itu nanti berikutnya. Sekarang yang penting untuk mentahqiq apakah yayasan ini hizbiyah ataukah tidak. Baru setelah itu berbicara apakah yang mengambil. Loh, ana tidak memaksa antum. Tidak memaksa antum. Gimana? Loh, sekarang ana barakallahu fiik, pertanyaan ana mudah, antum terlalu luas. Lah ana enggak menyuruh antum menghukumin. Ana hanya bertanya kepada antum. Pertanyaannya sekarang masalahnya, apakah ini masalah khilaf atau bukan? Kita kembali kepada masalah khilaf. Sekarang kita sedang dalam poin utama. Ayo. Sekarang masalah ini masalah khilaf atau bukan? Kita punya manhaj Ahlussunnah. Sebelum antum bicara tentang masalah khilaf, ana sekarang hanya pertanyaan ana gampang sebenarnya ya, akhi. Sudah jawab, Ustaz. Sudah jawab, Anda jawab. Anda tidak ingat. Cukup, tidak cukup untuk Anda menghukumi karena anak harus Iya. Kalau antum merasa tidak cukup dari Syekh Abdullah Bukhari, kenapa antum tidak datang kepada Syekh Rabi? Syekh bin Bas dulu jadi mufti digaji, guru digaji. Kalau guru ngajar agama nggak digaji, terus anaknya makan apa? Terus kemudian istri, kecuali guru berasal dari malaikat. Realnya Pak, mereka punya anak, punya istri, butuh makan. Hal ini sebetulnya tidak perlu dimasalahkan. Cari upah dengan yang halal. Kita cari yang halal. Adapun dakwah kan kewajiban, kita harus memberikan ilmu kepada umat ini. Kita mampunya cuma umpamanya seminggu 3 kali, ya seminggu 3 kali kita sampaikan dakwain kepada umat ini. Tapi kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan dia dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini dapat ganjaran apa?